Saya anak muda, apa yang bisa saya lakukan untuk menuntun orang ketika sakaratul maut? Sakaratul maut, apakah sunnah jika dibaca? Amalan apa yang paling bagus untuk berbakti kepada orang tua pada bulan Ramadan bagi kami yang sedang merantau kuliah? Saya setiap hari mengirim video ke mertua saya, video cucunya, setiap hari. Jadi kalau ada kalian, mak kalian, ayah kalian membawa handphone ke servis di pasar, tukang servis, tolong kau tengokkan dulu handphoneku ini udah tak berbunyi sebulan, mungkin rusak ini, aku khawatir anakku nelpon dia ini tak berbunyi. Bu, handphonenya bagus, anak ibu yang rusak. Kok bisa-bisanya kalian tak menelpon dia? Saya tak mau menceramahi kalian, mau begini, enggak. Mertua saya tiap hari saya kirim video. Ini cucunya. Assalamualaikum Jidi, Assalamualaikum Jida, selamat puasa, Assalamualaikum. Video-video yang saya upload tuh, itu lebih dulu saya kirim ke dia, baru di-upload, baru dikirim ke admin. Tak bisa saya menyenangkannya lebih daripada itu. Itu juga antum mau membelikan sesuatu belum bisa, maka kalau belum bisa memberikan, senangkan saja hati. Jangan sampai asal mendapatkan telepon antum, naik darah tinggi, naik jantung koroner, naik gula darah. Karena asal setiap datang telepon pasti masalah. Asal datang miss call, datang WA, bergetarlah jantungnya itu. Tak pernah menyenangkan hati orang tua. Kalau antum tak pernah menyenangkan hati orang tua, nanti anak-anak antum, bini antum, pekerjaan antum, atasan antum, tak akan pernah menyenangkan antum. Yakinlah cakap saya ini. Nanti 10-20 tahun akan datang baru betul kata Ustaz, betul. Apa gunanya lagi? Yang belum pernah, senangkanlah. Tak bisa menyenangkan dengan duit karena masih kuliah, menyenangkan dengan kabar baik, jadilah. Prinsip satu, kalau belum bisa menyenangkan, jangan menyusah. Udahlah kuliah tak berhasil, nilai tak tinggi, membawa anak orang bunting pula lagi. Bagus kalian mati kecil dulu. Kasar kali cakap Ustaz. Memang begitu baru sampai ke hati orang sekarang. Saya anak muda, apa yang bisa saya lakukan untuk menuntun orang ketika sakaratul maut? Sakaratul maut, apakah sunnah jika dibacakan Al-Quran ketika ada tanda-tanda sakaratul maut? Orang yang sakaratul maut dibisikkan ke telinganya sebelah kanan, la ilaha illallah. Yang membisikkan itu satu saja, satu orang, bukan rame-rame. Datang tengok orang sakit, yang sekeliling itu kalau ada anaknya, menantunya, kawannya, sahabatnya yang bercakap, suruh diam. Kalau ada yang menjerit-jerit, ayah, abang, suruh dia bawa keluar dari ruangan itu. Kalau mau duduk di situ, baca Quran, berzikir, suaranya pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Jangan mengganggu dia, tashwish mereka. Dia sedang fokus. Wal Qur'anil Hakim. Yang lain berzikir. Paling bagus zikir qalbi, zikir sil dalam Allah, 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 Allah. Untuk menguatkan dia, karena dia sedang puncak daripada ujian hidup adalah sakaratul maut. Makanya doa selamat itu 4 untuk mati itu. Selamatan fid din wa afiatan fil jasad wa sihatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil. 4 porsi untuk mati. Segala ujian hidup kita ini yang paling beratnya ujian terakhir sebelum mati, sakaratul maut. Makanya ajarkanlah anak-anak, kawan, istri, nanti kalau aku mati jangan kau menjerit-jerit, kau bisikkan ke telinga sebelah kanan, la ilaha illallah. Kalau sudah nampak lidahnya bergerak, la ilaha illallah, jangan diganggu lagi, diam.
Kalau nampak dia meracau, mengigau, bertanya macam-macam, baru ulang balik. Sampailah akhirnya dia mati dalam keadaan la ilaha illallah. Itulah mengapa kita selalu berzikir afdalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Mengqadha salat yang benar pada besok hari atau setelah bangun dari tidur. Orang bertanya ini bisa karena tak tahu atau mau meringan-ringankan sholat subuh, supaya setiap dia bangun jam 7 dipakainya cakap saya ini. Asal bangun jam 7, kata Ustaz, kata Ustaz. Kaedah mengqadha sholat di waktu sholat itu afdal. Mengqadha sholat zuhur yang afdalnya di waktu zuhur itu afdal. Di luar waktu itu mubah, jawaz, boleh. Sholat zuhur tinggal setahun 2 tahun, tobat, preman tobat, maka zuhurnya nanti diqadha zuhur. Habis sholat zuhur, usalli fardhu zuhri 4 raka'atin qadha'an. Yang sebelumnya usalli fardhu zuhri 4 raka'atin adaan. Itu kaedahnya. Kaedahnya mengqadha sholat di waktu sholat. Jadi kalau mau qadha subuh di waktu subuh. Bagaimana kalau diqadhanya siang? Jawaz, boleh. Tapi yang afdal mengqadha salat di waktu salat. Apa hukum menjoki tugas kuliah? Membuatkan makalah, membuatkan skripsi, membuatkan tesis, membuatkan disertasi, membuatkan tes CPNS. Saya jumpa orang di airport Jakarta. Ustadz Somad, saya mau Ustadz wajib dokter. Ini sekitar 5-6 tahun yang lalu. Waktu itu saya LCMA. Saya sudah ikuti kajian Ustadz, saya suka. Kekurangan Ustadz satu, Ustadz belum dokter. Ustadz wajib dokter. Saya yang akan mendaftarkan, saya yang akan ngasih biaya, dan tim saya yang akan menuliskan disertasi sampai selesai. Tak mau saya. Kalau saya iyakan waktu itu, dokter saya langsung. Dia mendaftarkan, dia membayarkan uang kuliah, dia menyiapkan disertasi. Ustaz tinggal ngomong aja, kami tuliskan. Saya punya tim. Tak mau saya. Kenapa? Sampai mati saya berbohong. Dan anak saya, Hazik akan berbohong, Sami akan berbohong. Ayah kami dokter. Saya menulis disertasi saya 600 halaman, saya tulis sendiri. Kapan Ustaz nulis? Ustaz kan sibuk. Tanggal 11 April saya jumpa capres. Tanggal 12 April dikirim mereka meme menjelek-jelekkan saya di Twitter Pak Said Didu. Pak Said Didu menjelaskan bahwa ini Twitter saya diretas. Tanggal 13 April nomor saya diretas, dirusak. Semua orang Riau dikirim suruh untuk pilih. Lalu handphone saya hilang, nomor saya dibuang semua, ganti handphone baru, nomor baru. Bulan April, bulan Mei, bulan Juni, bulan Juli, 4 bulan saya menghilang dari peredaran. Itulah hikmahnya yang saya tangkap. Kerja saya menulis, sholat, makan, nulis, sholat, makan, nulis, sholat, makan. Jadi disertasi. Jadi kalau ada antum baik yang menjokikan jadi joki atau minta, maka dia menipu. Man wasyana falaysa minna. Siapa yang menipu bukan umat Nabi Muhammad SAW. Nilainya bohong, ijazah S1 bohong, S2 bohong, S3 bohong, PNS bohong, zalim menganiaya orang, menipu dosen pembimbing, menipu kawan-kawan, menipu diri sendiri. Kalau dia jadi dosen seumur hidup menipu mahasiswa. Taubatnya mengerikan. Taubatnya dia mesti kasih tahu ke orang bahwa S1 saya ini bohong, S2 saya bohong, S3 saya bohong, PNS saya bohong. Kalau dia PNS gajinya haram, uang tunjangannya haram, uang pensiunnya haram, karena modal awalnya tipu, bohong, hati-hatilah. Oh, sudah aku sampaikan ya Allah. Tetap juga mereka melakukan. Berapa lama lah menikmati di dunia ini?
Kuliah selesai S1, S2, S3 30. Bohong. Habis itu masuk jadi dosen, jadi pegawai, jadi direktur, mati umur 60 pensiun. Cuma 30 tahun. Bukan lama 30 tahun, sebentar sekejap. Tapi azabnya. Pikir dulu pendapatan, sesal kemudian tiada berguna. Bagaimana niat pada muqaddimah witir? Bagi yang witirnya 3 rakaat, usolli sunnatal witri salasa rakaatin. Yang witir 3 rakaat. Bagi yang witirnya 21, yang 2 rakaat itu namanya muqaddimatul witri. Niatnya usolli rakaataini minal witri. Usolli rakaataini minal witri. Saya sholat 2 rakaat bagian dari witir. Witirnya 3 tapi dipisah. 2 rakaat salam tambah 1 rakaat salam. Mana yang lebih afdal, 3 rakaat 1 salam atau 21? Menurut mazhab Syafi'i afdal 21. Karena yang 21 itu takbiratul ihramnya 2, iftitahnya 2, tasyahudnya 2, salamnya 2. Amalnya lebih banyak, pahalanya lebih banyak. Ikhlasnya wallahu alam. Ikhlas siapa yang tahu? Malaikat tahu. Ini cerita tentang banyak amalnya. Mana yang banyak amalnya antara witir 31 atau 21? 3, 21. Usalli raka'ataini minal witri. Bagaimana solusinya atau surat apa yang dibaca untuk orang yang tidak sadar karena guna-guna? Sudah direkamkan 10 wirid. Sharekan MP3-nya. Istighfar, Fatihah, Qul huwallah, Al-Falaq, An-Nas, pangkal Al-Baqarah sampai walaikaumul muflihun, ayat kursi, ujung Al-Baqarah sampai habis, lillahi ma fis, afdhalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dibaca habis subuh, habis asar, mau tidur malam. Direkam, didengarkan ke telinga. Dibacakan ke air di dalam ember. Diambil daun sidir, ditumbuk halus pakai atau di blender, masukkan. Dibacakan 10 tadi ke air tuh, dikasihkan minum ke dia, dimandikan. Itulah sependek-pendek wirid yang 10 tadi. Jelas? Direkamkan ke telinga yang sakit, didengarkan terus menerus. Bisa MP3 itu dibuat diulang. Dengar. Jangan ada lagu-lagu musik masuknya jin ke hati dia melalui itu. Apa saja amalan yang harus ditingkatkan di bulan Ramadan? Yang pertama, siamnya siam. Siam itu menahan. Tahan mata, tahan telinga, tahan kaki, tahan tangan, tahan hati, tahan lidah. Nama ibadahnya siam. Malamnya qiyam. Banyak-banyak solat sunat. Solat sunat witir, solat sunat tarawih, witir, bangun malam, solat sunat wudu, solat sunat taubat, solat sunat tahajud, solat sunat hajat. Yang ketiga, qiraatul Quran, menghatamkan Al-Quran. Yang keempat, bersedekah buka puasa. Sedekah. Sanggup masakkan, antar. Tak sanggup masakkan, bawakan beras, minyak goreng. Sebulan 10 hari, tak sanggup 3 hari. Tak sanggup juga, kasih duit, suruh dia beli. Yang kelima, paling singkat, zikir. Tasbih zikir, tahmid zikir, takbir zikir, istighfar zikir, salawat zikir. Tapi afdal zikir, fa'lam annahu la ilaha illallah. Tadi itu kita baca 100. Antum tambah 200, 300, 1000, bagus. Buat amalan-amalan. Istighfar 100, salawat 100, la ilaha illallah 100, Al-Fatihah 100, Qul huwallah 100.
Di kajian Rabu pekan lalu Ustadz menyampaikan, kata Imam Nawawi, seandainya Allah hanya menurunkan surat Al-Asr saja tanpa surat yang lain, maka cukup. Di kajian Rabu pekan lalu Ustadz menyampaikan di kitab Riyadhus Shalihin, kata Imam Nawawi, seandainya Allah hanya menurunkan surat Al-Asr saja tanpa surat yang lain, cukup. Betul. Imam Syafi'i baru seminggu, cuma nanti sampai ke kampung. Kata Imam Syafi'i, bukan Imam Nawawi, Imam Syafi'i yang punya kitab Imam Nawawi. Kata Imam Syafi'i, seandainya Allah hanya menurunkan surat Al-Asri, cukup. Kenapa cukup? Karena dalam surat Al-Asri itu terkandung iman, amal soleh, dan amal berjamaah. Iman, illal ladzina amanu, buah dari iman, wa amilus solihati, menyelamatkan orang banyak, wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Itulah yang ada dalam Al-Asri, yang tak ada di yang lain. Iman, amal soleh, menyelamatkan orang banyak. Hanya iman dan amal soleh, tak selamat orang banyak. Selamat orang banyak, tidak ada iman, tak selamat juga. Hanya iman saja, tak jadi kalau tak ada amal soleh. Iman, amal soleh, amal berjamaah, tak ada sekomplit. Maka dibaca khatib di atas mimbar hari Jumat sebelum selesai majelis baca wal asr.